Jadi diperiksa ternyata amalnya gede, disuruh ke THT dan ternyata emang amandalnya bengkak katanya, sama ada den-den gitu, jadinya lebih gampang infeksi. Dan abis di kayak di X-ray gitu, ternyata ada benjolan di hidung. Mungkin rasanya pas bangun lebih capek, jadi tidur nggak capek tapi bangun lebih capek lagi gitu, kayak rasa capek banget. Jadinya kan nggak bisa, jadinya aku mikir udah operasi aja gitu. Kita mencoba melakukan tindakan untuk memperluas rongga hidung dan rongga mulut Pak Clinton. Tentunya tenggorok, karena ada keluhan sakit tenggorok berulang dan ada keluhan juga mendengkur tadi, amandel kita reduksi ukurannya dengan plasma ablation. Dan konka kita reduksi juga ukurannya dengan suatu alat yang kita sebut quantum molecular resonance. Quantum molecular resonance merupakan teknologi yang berbeda, di mana quantum molecular resonance menggunakan getaran frekuensi tinggi untuk memutuskan ikatan antar jaringan. Dalam hal Pak Clinton ini kita gunakan pada konka Pak Clinton. Berikut adalah kondisi permukaan konka Pak Clinton setelah dilakukan reduksi dengan quantum molecular resonance. Permukaan konka tetap mulus dengan ukuran yang mengecil sehingga rongga untuk bernafas menjadi lebih banyak. Aku habis operasi besoknya udah pulang. Mungkin lebih lega jauh sih. Pas sudah diambilin kulit matinya juga enak banget nafasnya sih. Jadi lebih lega. Saya Clinton Pilo, usia 27 tahun. Kan awalnya dari kena paru-paru dulu. Kena aku lupa lagi. Kena paru-paru. Dan itu tapi pas sudah sembuh pun tetap sakit-sakitan terus gitu. Gampang banget jatuh sakitnya gitu. Kayak lagi di rumah nih, lagi nyetir mobil tiba-tiba demam. Kalau ceritanya pulang pagi dikit atau tidur dikit demamnya tinggi, atau enggak kayak habis nge-gym badannya tuh ngerasa kelewat capek gitu. Jadinya sakit terus, kadang-kadang tuh bahkan dalam sebulan bisa 3 atau 4 kali sakit gitu. Dari berapa tahun kemarin, sebenarnya dari berapa tahun kemarin sih. Ketawanya pas berapa kan masuk bolak tahun ini udah 5 kali kan, dan bedanya tuh nggak jauh-jauh dari 6 bulan ke 3 bulan ke 2 bulan ke sebulan gitu. Dan kan ngeganggu banget gitu rasanya kan. Jadinya pas diperiksa ternyata aku kiranya awal tuh malah takutnya ada kenapa-napa di otak gitu kan, kayak tumor sakit kepala gitu kan. Tapi ternyata untungnya enggak, ternyata karena emang benjolan doang, jadi emang ngeganggu tidur gitu. Mungkin rasanya pas bangun lebih capek, jadi tidur nggak capek tapi bangun lebih capek lagi gitu, kayak rasa capek banget. Kan awalnya kan dari dokter Nancy dulu gitu. Jadi diperiksa ternyata amalnya gede, disuruh ke THT dan ternyata emang amandalnya bengkak katanya, sama ada den-den gitu, jadinya lebih gampang infeksi. Dan abis di kayak di X-ray gitu, ternyata ada benjolan di hidung. Jadi yang saya temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pada Pak Clinton adalah kita bisa melihat bahwa tenggorok atau rongga tenggorok Pak Clinton itu relatif sempit. Hal ini disebabkan oleh adanya pembesaran amandel Pak Clinton. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan yang cukup signifikan yang kita temukan adalah rongga hidung Pak Clinton itu juga relatif sempit. Apabila kita bagi secara umum, rongga hidung kita itu yang menentukan luas atau sempitnya rongga itu adalah struktur hidung yang di tengah, yang kita sebut sekat hidung atau septum, dan bagian pinggir ada di kanan dan kiri. Bagian pinggir itu berupa tonjolan tulang, yang di atas tulang itu ada pembuluh darah, lalu jaringan lunak, yang itu bisa mengembang dan mengempis. Struktur ini memang tidak terlalu populer, tapi namanya konka, atau pada bahasa Inggrisnya adalah turbinate. Kalau aku ke Mandaya karena emang awalnya kan rumahnya deket. Awalnya mamiku yang rumahnya dekat, akunya masih di luar gitu kan. Habis ke Mandaya ternyata cuma cocok gitu, nyaman. Kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, susternya juga ramah-ramah. Jadi emang bagus, jadinya nyaman aja gitu. Awalnya aku dikasih tunjuk sama dokter Nancy dulu, disuruh ke THT kan, ke dokter Abila. Dan memang pelayanannya bagus banget sih. Jadinya kayak aku habis itu mikir, kok nggak bagus nih, kan aku juga orang kerja juga gitu, tapi kerjanya jadinya benar-benar kacau banget gitu. Jadi masuk sakit gitu kan, jadinya kan ganggu banget gitu.
Jadinya kan nggak bisa, jadinya aku mikir udah operasi aja gitu. Dijelasinnya nggak terlalu itu, tapi sebenarnya kayak diambil, nggak semuanya katanya. Tapi karena kan aku juga besar banget gitu, jadinya emang agak mungkin case-nya itu. Jadi tapi emang pertama agak deg-degan, apalagi pas di hari hanya gitu kan, kayak aduh ini soalnya pertama kali juga pas saya operasi ini, jadi kayak deg-degan gitu. Tapi pas sudah sembuh, oh ternyata nggak gimana juga gitu, dan sakitnya tuh nggak lama juga gitu. Takutnya kan aku mikirnya kan habis operasi kan bakal lama banget gitu kan recovery-nya, bisa berbulan-bulan kan. Ternyata emang nggak, setelah ini aja tenggorokan aja sakit-sakitnya tuh cuma palingan 3 harian doang gitu. Jadi emang udah bisa makan enak lagi gitu. Kita mencoba melakukan tindakan untuk memperluas rongga hidung dan rongga mulut Pak Clinton. Tentunya tenggorok karena ada keluhan sakit tenggorok berulang dan ada keluhan juga mendengkur tadi, amandel kita reduksi ukurannya dengan plasma ablation. Dan konka kita reduksi juga ukurannya dengan suatu alat yang kita sebut quantum molecular resonance. Quantum molecular resonance merupakan teknologi yang berbeda, di mana quantum molecular resonance ini menggunakan getaran frekuensi tinggi untuk memutuskan ikatan antar jaringan. Jadi tidak membakar, tapi dia memutuskan langsung ikatan molekul antar jaringan. Dalam hal Pak Clinton ini kita gunakan pada konka Pak Clinton. Dengan kauter tersebut, jaringan itu diputuskan, ikatan antar molekul jaringannya, lalu jaringan itu akan luluh. Nah, itu membantu kita untuk dapat mereduksi ukuran konka tadi. Di sini panas yang dihasilkan itu sekitar 45-50 derajat Celcius. Jadi prinsipnya memang ada panas karena getaran yang dihasilkan oleh alat, tetapi panasnya tidak tinggi. Berbeda dengan kauter listrik tadi, panas di atas 100 derajat Celcius. Sehingga dengan kauter tradisional dapat terjadi jaringan yang terbakar. Nah, ini menyebabkan penyembuhan pasca reduksi konka tadi akan menimbulkan banyak sekali krusta atau koreng yang kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama untuk membersihkan. Tetapi dengan quantum molecular resonance, relatif jaringan yang luluh itu berupa jaringan yang lunak. Kalau terjadi koreng pun itu bukan koreng seperti koreng terbakar, tapi lebih karena jaringan yang luluh tadi mungkin tidak dibersihkan dengan baik sehingga kering. Jadi seperti upil, bukan seperti koreng. Dan itu memudahkan pembersihan pasca tindakan, tentunya menyebabkan perawatan pasca tindakan yang lebih singkat dibandingkan dengan elektrokauter tradisional. Berikut adalah kondisi permukaan konka Pak Clinton setelah dilakukan reduksi dengan quantum molecular resonance. Kita bisa dilihat di sini permukaan konka tetap mulus dengan ukuran yang mengecil sehingga rongga untuk bernapas menjadi lebih banyak. Aku habis operasi besoknya udah pulang. Udah gitu emang udah enakan kok makannya. Mungkin lebih lega jauh sih. Soalnya kan kayak aku kan ini salah satunya kan ini ternyata nyumbat pernapasan kan. Aku jadi sering pilek tapi nggak pilek gitu. Jadi nggak keluar ingusnya mau dising-singin itu jadi kadang-kadang sakit gitu. Jadi pas sudah diambilin kulit matinya juga enak banget napasnya sih. Jadi lebih lega.